Apakah kamu begitu yakin bahwa sang alkemis ada di ruang aman ini? Lu Yunyu ragu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa ada selusin ruang aman di ruang alkimia Falcon. Jangan khawatir, aku yakin ayahku tersayang ada di rumah persembunyian ini. Pemimpin manusia tikus itu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, karena ayah paling suka tinggal bersama anak-anaknya. Maksudmu kreasi alkimia yang ditandai sukses itu? Lu Yun menjadi tertarik. Sejak dia mengetahui tentang ciptaan alkimia, semua yang dia lihat mirip dengan ciptaan alkimia yang dipenjara di selokan atau penjara dan ditandai sebagai kegagalan. Benar, umat manusia, orang-orang sukses itu diperlakukan sebagai harta karun oleh ayahku. Bisa dikatakan mereka lebih penting daripada nyawanya sendiri. Pemimpin Ratman memperkenalkan, masing-masing dari mereka dapat menyebabkan seluruh cincin Pulau Langit bergetar ketika dilepaskan. Mereka bahkan diberi nama oleh ayah sendiri. Lu Yun, bagaimana jika dibandingkan dengan domba mutan? Tidak ada bandingannya sama sekali. Pemimpin manusia tikus itu menggelengkan kepalanya, di depan orang-orang itu, teman manusia kambingku hanyalah anak kecil. Lu Yun menelan ludahnya, dia tidak menyangka ruang alkimia Falcon akan menyembunyikan senjata rahasia yang begitu kuat. Berapa banyak kreasi alkimia seperti yang kamu sebutkan yang ada di sini? 5, kan? Pemimpin Ratman berkata dengan ragu, saat aku ditinggalkan, ada 5, tapi sekarang mungkin ada 6. Lu Yun, selamat tinggal. Dengan pria menakutkan yang duduk sebagai pemimpin, sungguh masalah besar. Klan Elang Iblis melepaskan satu secara acak, dan mereka segera diurus. Ras manusia, jangan khawatir, karena aku berani pergi bersamamu, itu berarti perjalanan ini pasti aman. Pemimpin tikus itu berkata sambil tersenyum, kau tahu, aku sangat menghargai hidupku. Itu benar, saat pusat perhatian menyerangmu, kamu bisa berlari lebih cepat dari kelinci. Desir tidak ada gunanya. Pemimpin manusia tikus itu memutar matanya, sulit untuk melewati ini, kan? Bukankah aku baru saja mengkhianatimu sekali? Sedangkan untuk terus berbicara, dan bukankah aku menyelamatkanmu nanti? Kamu tidak ingin orang lain membicarakan apa yang telah kamu lakukan. Kamu takut orang lain akan mengatakannya, jadi jangan lakukan itu. Lu Yun menjawab dengan percaya diri. Manusia, aku tidak akan berdebat denganmu, ayo hentikan. Hentikan, hentikan. Siapa yang takut pada siapa? Anda mungkin kehilangan muka dan kehilangan uang, tetapi Anda tidak boleh kehilangan momentum. Apa maksudmu saat mengatakan perjalanan ini benar-benar aman? Kenapa kamu begitu yakin? Pemimpin Ratman menunjuk ke hidungnya, saya bisa bertanya tentang bau tubuh mereka, tapi sekarang tidak ada bau mereka di ruang alkimia ini. Mungkinkah kamu lama-lama berada di lubang bau itu dan hidungmu terbakar oleh bau busuk itu? Pemimpin Ratman, jangan khawatir, meskipun susu kita tidak kuat secara fisik, kita belum begitu rapuh. Dan saat kamu di penjara, kami susu juga sibuk. Kami memeriksa ruang alkimia dan memastikan bahwa cawan petri tempat orang-orang itu berada semuanya kosong. Menggunakan semua kartu truf sekaligus. Sesuatu yang besar akan terjadi di Sky Island Ring. Lu Yun terkejut. Sepertinya tidak. Dalam beberapa tahun terakhir, selain polusi tanah yang semakin serius di lingkar Pulau Langit, yang menyebabkan beberapa kelompok etnis mengungsi dan bersaing satu sama lain untuk memperebutkan wilayah, sepertinya tidak ada masalah besar. Lalu maksudmu wilayah klan Elang Iblis diserang? Itu sebabnya semua kartunya terungkap. Kemungkinan ini hampir nol. Meskipun klan Elang Iblis bukanlah ras teratas di cincin Pulau Langit ini, mereka tidak dapat menahan kenyataan bahwa ada ras yang lebih kuat yang meliputnya. Jika tidak, menurut Anda mengapa klan Elang Iblis adalah di tempat seperti ruang alkimia? Beranikah kamu membangunnya? Pemimpin Ratman menyangkal dugaan Lu Yun dan memberikan pendapatnya sendiri, menurut tebakan saya, orang-orang itu seharusnya mengikuti klan Demon Eagle untuk menyerang apa yang disebut alam bawah. Kata-kata ini membuat hati Lu Yun berdebar kencang. Jika kreasi alkimia yang sukses ini benar-benar sekuat yang dikatakan pemimpin manusia tikus, maka situasi saat ini di dunia atas tidak bisa objektif. Para pembudidaya negeri dongeng Daluo Jin Junior seperti ayam dan anjing di depan kreasi alkimia yang sukses ini. Ras manusia, bagaimana perhatianmu masih bisa teralihkan pada saat kritis seperti ini? Kata-kata pemimpin tikus menyadarkan Lu Yunyuan dari pikirannya yang mengembara. Apa kamu tidak percaya padaku? Aku pantas mendapatkan pasangan yang pedas. Pemimpin Ratman memutar matanya, ada rumah persembunyian di depan. Itu terbuat dari besi bintang. Sangat keras dan dapat bertahan dari serangan penuh senjata peri yang sempurna. Ini sebanding dengan pukulan senjata pembatas yang bisa menahannya. Benarkah? Apakah benda ini menghantarkan panas? Seringai muncul di bibir Lu Yun. Apa yang ingin kamu lakukan? Entah kenapa, pemimpin Ratman gemetar saat melihat senyuman Lu Yun yang tidak berbahaya, merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ikan Yindan yang menari-nari di mata Lu Yun, sejujurnya. Sebelum saya masuk ke dalam lubang, saya adalah seorang juru masak. Hari ini saya akan membuatkan Anda laoleng panggang. Kalian beruntung. Saat dia berbicara, bola api mengembun di tangan Lu Yun, ayo. Baru saja mendengar ledakan, seluruh rumah persembunyian dikelilingi oleh amukan api. Ditunjuk sebagai 10 jenis, setidaknya medium rare atau lebih. Lu Yun memandangi besi bintang merah yang terbakar itu dan berkata. Tentunya besi bintang ini sangat keras, namun tetap menghantarkan panas. Pada saat ini,
Tetua keempat dari klan Demon Eagle di rumah persembunyian sangat panas sehingga dia ingin mencabut bulu putihnya yang gemerisik. Ying Chong, pecundang ini, bukankah kamu ingin menahan kreasi alkimia itu? Mengapa mereka menyerang dalam waktu kurang dari 2 menit? Anda harus tahu bahwa perjalanan Lu Yun mulus, belum lagi Ying Chong adalah seorang prajurit yang panjang, dan dia bahkan belum pernah melihat seorang prajurit elang iblis. Di rumah persembunyian lain di ruang alkimia Ying Chong sedang minum teh dengan nyaman sekali. Sayang, kamu masih ingin aku bekerja keras untukmu seperti orang tua bodoh untuk melawan monster yang kamu ciptakan ini, bermimpilah saja. Cepat mati, kamu sudah cukup lama duduk di posisi tetua keempat, sekarang saatnya menyerahkan kursimu. Namun, penciptaan alkimia nomor 006 telah diaktifkan untukmu, sarang tua, yang dapat dianggap sebagai hal yang paling baik hati dan benar. Hidup atau matimu bergantung pada keberuntunganmu, sarang tua. Ayo, selamat, saudara-saudara. Ying Chong mengangkat cangkir teh di tangannya dan berteriak. Bersulang, saya melihat bahwa rumah persembunyian dipenuhi dengan tentara Demon Eagle. Melihat sekeliling, saya dapat melihat bahwa hampir ada satu di depan mereka. Tampaknya Ying Chong tidak hanya lolos dari pertempuran, tetapi juga mengevakuasi tentaranya. Dapat dikatakan bahwa tetua keempat yang menahan panasnya api aneh itu sendirian sudah menjadi seorang komandan telanjang. Mencicit, pintu rumah persembunyian, yang terbakar merah oleh api aneh, dibuka, dan seekor elang tak berbulu dengan tubuh hitam dan bau harum melompat keluar. Dia langsung dipenjarakan di tempat oleh Lu Yun dengan cincin api. Apakah ini ayahmu tersayang? Dia sangat modis. Dia jauh di depan standar estetika publik dengan lebih dari 10 versi. Pemimpin manusia tikus itu memutar matanya pada Lu Yun dan membiarkannya menyadarinya sendiri, lalu menatap tetua keempat dari klan elang iblis, lama tidak bertemu. Orang tua, apakah kamu terkejut melihatku? Siapa kamu? Tetua keempat memandang pemimpin tikus itu dengan bingung. Lu Yun, haha, saya telah menerima pelatihan profesional, dan saya biasanya tidak tertawa kecuali saya tidak bisa menahannya. Haha. Jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang mengira kamu bisu. Pemimpin Ratman tidak pernah berpaling dari tetua keempat dari klan Demon Eagle, itu benar. Wajar jika kamu tidak mengenalku. Aku hanyalah ciptaan alkimia yang kamu buat nanti. Tapi, pemimpin manusia tikus itu mengubah topik pembicaraan, saat kamu meninggalkanku. Pernahkah kamu berpikir bahwa suatu hari, kamu akan jatuh ke tanganku, ciptaan alkimia gagal yang tidak kamu ingat? Selama kamu mengampuni hidupku, aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku akan mengubahmu menjadi ciptaan alkimia paling sempurna di dunia. Benar-benar, Lu Yun, Zun Du palsu, apakah kamu masih percaya ini? Lu Yun memandang pemimpin tikus itu dengan tidak percaya. Bagaimanapun, dia adalah pembuatku. Menurut ras manusiamu, dia adalah ayahku. Jika aku tidak mempercayai perkataannya, siapa yang bisa aku percaya? Kata-kata pemimpin tikus itu membuat Lu Yun ingin memarahi ibunya. Jie Nima hampir menyelesaikannya, dan Anda menjadi sentimental. Kamu jarang dikalahkan oleh masyarakat. Tunggu saja, akan ada saatnya kamu menangis. Tetua keempat dari klan elang iblis melihat pemandangan ini, kilatan cahaya melintas di matanya yang redup. Dia tidak pernah berpikir bahwa ciptaan alkimia seperti tikus ini bisa begitu mudah untuk dibodohi, dan mereka mulai mengalami perselisihan internal hanya dengan beberapa kata. Kegagalan memang sebuah kegagalan, percayalah apapun yang Anda katakan. Siapa ini? Rekanku, ayah. Dia pantas mendapatkan banyak pujian atas alasan ayah terjerumus ke dalam situasi ini. Pemimpin manusia tikus menjelaskan, tanpa dia, saya akan tetap berada di lubang yang kotor dan bau. Tahukah kamu tentang Stinky Pit? Pernahkah kamu ke tempat itu? Kamu membuat tempat itu dengan tanganmu sendiri. Kamu harus benar-benar pergi dan melihatnya ketika kamu punya waktu. Hebat sekali. Oh, benar, saya khawatir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan ini dalam hidup Anda. Cahaya merah menyala di mata pemimpin tikus itu, dan dia terbang ke arahnya. Tetua keempat dari klan elang iblis. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa pemimpin manusia tikus itu telah berjalan ke posisi 2 meter darinya ketika dia melonggarkan kewaspadaannya. Namun sudah terlambat. Merasakan rasa dingin yang datang dari lehernya, seluruh tubuhnya mulai menegang jika dilihat dengan mata telanjang. Ini adalah racun jiwa. Saya ingat dengan jelas bahwa saya hanya menggunakannya pada jarum ekor lebah beracun alkimia. Bagaimana Anda bisa? Tetua keempat dari klan Demon Eagle sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba melebar, itu kamu. Kamu sebenarnya, tidak. Sebelum dia selesai berbicara, Bren jatuh ke tanah dalam keadaan linglung, mati. Keterampilan memasaknya oke, tapi dagingnya agak tua dan agak pengap. Pemimpin manusia tikus itu mengangkat kepalanya dan berkata. 2 pasang taring mirip vampir di mulutnya tampak sangat merah, bahkan Lu Yun tercengang melihatnya. Bukankah manusia tikus ini diciptakan oleh seorang alkemis untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dalam waktu 20? Mengapa tidak hanya beracun tetapi juga memiliki taring yang mirip dengan vampir? Tampaknya pemimpin tikus ini bersembunyi dengan baik. Patah, sebuah bola lembut berwarna hijau muncul di pandangan Lu Yun, membuyarkan pikirannya. Hanya karena sesuatu seperti kantong kotoran, kamu membuatku bersusah payah untuk memerankan bagian ini bersamamu.
Lu Yun menutup matanya karena terkejut dan mundur 2 langkah dengan ekspresi jijik di wajahnya, sedikit lebih jauh dari bola lembut berwarna hijau itu. Jika aku tahu itu karena benda ini, apalagi kantong kotorannya, aku bisa mengeluarkan organ dalam orang tua bodoh ini untukmu tanpa ada yang menyadarinya. Kenapa harus bersusah payah seperti itu? Pemimpin manusia tikus itu tersenyum, menurut metodemu, kita sudah menuju dunia bawah lagi. Kurasa kita sudah minum sup Mengbo sekarang. Lu Yun, apa maksudmu? Kamu tidak percaya dengan kemampuan pisauku, Sa? Sejujurnya, sebelum aku pergi ke lubang, aku bekerja di rumah jagal selama 2 tahun. Aku sangat pandai menyembelih babi dengan pisauku. Anda dapat melihat semua babi di rumah jagal. Saya akan memotongnya, semua babi diberi nomor, biarkan saya mengirim mereka dalam perjalanan, bajingan itu berbicara omong kosong. Jika itu adalah tukang daging lain, dia tidak akan menjadi tukang daging lain, senang, teriak saja. Bukankah kamu bekerja sebagai juru masak sebelum pergi ke lubang? Kenapa kamu menjadi tukang daging lagi? Cih, kamu tidak mengerti ini, saudaraku. 360 baris saudara, aku belum pernah melakukan itu kan. Ada sebuah kata yang dibuat khusus untukku, yang disebut, Raja yang Maha Kuasa. Lu Yun seperti Jiu Mengzi yang mabuk, apa yang dia katakan tidak relevan. Oke, kamu luar biasa. Pemimpin manusia tikus itu merasa telinganya akan kapalan jika dia terus mendengarkan, ini agak jauh, mari kita bicarakan hal ini. Apa maksudnya dengan kantong kotoran? Apakah kamu menyukai benda ini? Lu Yun membuat pernyataan yang mengejutkan, kalau begitu, hal yang kamu sukai itu cukup unik. Pemimpin Ratman, berhenti. Bisakah kamu mendengarkan saja apa yang ingin aku katakan? Bolehkah? Hala, Sao. Oke, katakan. Pemimpin manusia tikus itu menghela nafas panjang, dan saat dia hendak berbicara, dia disela oleh Lu Yun, aku baru saja bilang aku minta maaf. Dahi pemimpin tikus itu dipenuhi api, terbakar. Ini berarti dia tidak bisa mengalahkan Lu Yun, kalau tidak dia akan bergegas keluar dan memberikan 2 meriam listrik kepadanya. Katakan padaku, aku berjanji untuk tidak berbicara kali ini. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan bisa berbicara. Lu Yun berkata dan memberi isyarat untuk menutup mulutnya. Berjanjilah untuk tidak menggangguku. Pemimpin manusia tikus itu memandang Lu Yun dengan ekspresi curiga di wajahnya. Dia hendak menjawab, tapi dilotot balik oleh pemimpin tikus itu. Lu Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pemimpin manusia tikus itu kemudian memberi isyarat kepada Lu Yun untuk melihat di mana dia membuat cakarnya, dan dia melihat bahwa cakar tajam itu menembus tepat ke jantung tetua keempat dari klan Elang Iblis. Pemimpin manusia tikus menggunakan cakarnya untuk mencabut jantungnya. Yang mengejutkan Lu Yun adalah ternyata hati itu utuh. Lihat di sini, pemimpin manusia tikus itu menunjuk dengan cakarnya yang lain ke atrium kanan di bawah pusat jantung. Sebuah titik kecil samar-samar terlihat melalui pembuluh darah kecil berwarna merah darah. Tepat ketika Lu Yun hendak melihat dengan jelas apa itu titik hitam kecil itu, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, mengejutkan Lu Yun. Kamu melakukannya dengan sengaja. Lihat, kamu berbicara lagi. Kamu anak tua sengaja menggodaku, dan kamu ingin ini dilakukan sesuai aturanmu. Silakan bermimpi. Lu Yun berkata tanpa ragu-ragu. Tapi apakah titik hitam kecil itu? Itu adalah kontrol untuk benda itu. Pemimpin manusia tikus itu melirik bola lunak berwarna hijau itu, selama jantung ayah berhenti berdetak, benda itu akan meledak. Itu sebabnya saya menggerakkan jantungnya setiap beberapa detik. Dengan meningkatnya tingkat budidaya, kecepatan detak jantung makhluk hidup akan melambat, bahkan ada yang bisa menghentikan detak jantungnya dalam waktu lama, hingga mencapai titik mati suri. Yang mengejutkan Lu Yun adalah dia bisa melihat hal-hal canggih seperti itu di lingkaran pulau-pulau kosong ini. Adapun kekuatan benda ini, pemimpin tikus baru saja selesai berbicara ketika seluruh bumi bergetar hebat. Guncangannya sangat parah hingga hampir menjatuhkan Lu Yun ke tanah, yang menunjukkan betapa besar amplitudonya. Tidak bagus. Lu Yun memandangi pemimpin tikus itu. Dengan guncangan yang begitu hebat, jika jantung di tangan orang ini hilang, kantong kotoran di tanah akan meledak. Terlepas dari kekuatannya, percikan warna ke seluruh tubuh ini saja sudah bisa dianggap sebagai bayangan seumur hidup. Namun yang tidak disangka Lu Yun adalah pemimpin manusia tikus itu berdiri dengan tenang di tempat, seolah gempa bumi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hah, Lu Yun menghela nafas panjang, tapi kata-kata selanjutnya dari pemimpin manusia tikus itu membuat hati Lu Yun kembali naik ke tenggorokannya. Oh tidak, berita datang dari sukuku, ciptaan alkimia bernomor setengah jadi telah dirilis. Lu Yun, penciptaan alkimia bernomor. Mengapa saya semakin bingung ketika saya mendengar ini? Ingat bagaimana aku memperkenalkanmu pada kreasi alkimia yang kamu sebut sukses. Mereka diberi nama oleh ayah sendiri. Hah, bukankah nama yang kamu sebutkan nomornya? Lu Yun berkata dengan wajah sedih. Dia belum ditahbiskan secara formal dan megah. Itu benar. Hah. Itu tidak benar. Lu Yun sepertinya memikirkan sesuatu, bukankah kamu mengatakan bahwa semua kreasi alkimia bernomor di ruang alkimia ini telah diambil? Aku bilang hidungmu mungkin tercium oleh bau di dalam pit, itu rusak. Kamu masih tidak percaya, sekarang lebih baik. Lu Yun begitu cepat membuang pot itu. Saya ulangi, tidak ada yang salah dengan hidung saya. Lihat, kamu masih berbicara keras sekali.
Dengan mulut ini, sayang sekali jika tidak makan kenari. Pemimpin suku tikus benar-benar ingin menggoda Lu Yun, kamu tidak bisa mendengarkan apa yang saya katakan dengan hati-hati. Saya bilang itu adalah produk setengah jadi, produk setengah jadi. Kreasi alkimia bernomor dari produk jadi itu memang tidak di ruang alkimia ini. Produk setengah jadi, mungkinkah bertarung dengan domba mutan? Mata Lu Yun berbinar, tidak ada perbandingan sama sekali. Selama kekuatan ciptaan alkimia bernomor melampaui ciptaan alkimia biasa kita hanya bisa dihancurkan di hadapannya. Pemimpin Ratman menjelaskan, dan yang dimaksud dengan produk setengah jadi di sini adalah bahwa ciptaan alkimia memiliki semua fungsi, tetapi belum lengkap dalam hal pengendalian dan stabilitas. Aku mengerti, lalu kenapa kamu diam saja? Lari! Desak Lu Yun. Sudah terlambat. Ciptaan alkimia bernomor ini sudah datang kepada kita. Lu Yun melihat ke arah dia datang, tapi tidak ada apapun yang bisa dia lihat. Bagaimana kamu tahu dia datang ke arah kita? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Karena akulah yang memerintahkan anggota klan untuk memikat ciptaan alkimia bernomor setengah jadi. Lu Yun, kamu gila. Kamu tidak ingin hidup lagi, aku belum cukup hidup. Pemimpin manusia tikus itu menggelengkan hati di tangannya, kami memiliki dia. Apa yang kamu takutkan? Lu Yun langsung mengerti apa yang ingin dia lakukan, bagaimana jika dia tidak bisa dibunuh oleh ledakan. Saya katakan sebelumnya, saya sangat menghargai hidup saya. Saya tidak akan pernah melakukannya tanpa kepastian yang mutlak. Pemimpin kenalan itu mendesak, cepat dan bersembunyi di rumah persembunyian, ciptaan alkimia bernomor setengah jadi akan segera hadir. Setelah dia mengatakan ini, Lu Yun merasakan getaran di bawah kakinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti hidup saya akan diserahkan ke kantong kotoran. Nasib yang tidak terduga. Mencicit. Saat pintu rumah persembunyian ditutup, sensasi gemetar di bawah kakiku langsung hilang. Tata letak rumah persembunyian ini cukup bagus. Lu Yun melihat pemandangan di dalam rumah, cek. Bahkan ada teh. Aku terkejut kamu menikmatinya. Tidak, bukankah reaksimu terlalu bersemangat? Kenapa kamu begitu senang melompat ke Tango? Sejujurnya, sebelum kami masuk ke dalam pit, kami dikenal sebagai band beranggotakan satu orang. Dia mahir dalam berbagai instrumen, besar dan kecil, dan suaranya bisa menjangkau 8. Berhentilah menjadi band, diam saja. Pemimpin manusia tikus itu menyela, aku terbakar. Seluruh rumah persembunyian telah mengubahmu menjadi oven. Suhunya belum hilang. Kamu cium aku. Jika lain kali kamu tidak bisa mengekspresikan dirimu lebih jelas dengan gerakan tubuhmu yang lembut, itu hanya membuang-buang perasaan. Lu Yun berkata sambil mengeluarkan kantong air dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke tanah. Kamu injak ini. Ini akan lebih baik, tapi jangan melompat. Lu Yun belum mengatakan apapun. Pemimpin tikus itu melompat. Pada saat itu, Lu Yun kehilangan kendali atas pengaturan ekspresinya. Benar saja, karena ketegangan di dalam air, pemimpin manusia tikus itu kehilangan pusat gravitasinya dan jantung di tangannya terjatuh. Untungnya, Lu Yun sudah siap dan menangkapnya, yang merupakan peringatan palsu. Cepat gerakkan hatimu. Pemimpin tikus itu mengingatkannya, tidak lagi peduli dengan pantatnya yang merokok. Aku tahu. Jangan khawatir. Lu Yun dengan lembut menyodok jantungnya dengan tangannya, dan jantungnya sedikit bergetar. Panggilan. Satu orang dan satu tikus menghela nafas lega pada saat bersamaan. Mengapa menurutmu begitu? Pemimpin tikus itu mengerutkan kening. Bodoh. Kaulah yang hampir bingung. Brengsek. Pemimpin manusia tikus itu melompat dari tanah sambil membawa ketapel. Dia bergegas menuju Lu Yun seperti monyet terbang. Lu Yun tanpa sadar ingin bersembunyi, tetapi akhirnya menginjak kantong air, menjatuhkannya dari punggung dan kehilangan hatinya. Sudah berakhir. Lu Yun dan pemimpin Ratman berseru serempak. Lalu aku merasakan getaran besar datang dari bawah tubuhku. Melihat pintu rumah persembunyian yang hampir berubah bentuk, Anda bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui apa yang terjadi. Star Iron, yang dikatakan mampu bertahan tanpa cedera oleh senjata abadi tingkat sempurna dan terkena perangkat yang terhubung dengan keras, sebenarnya meledak dan berubah bentuk, menunjukkan kekuatan kantong kotoran. Lu Yun dan pemimpin Ratman saling memandang, menelan ludah pada saat yang sama, dan berkata serempak, ini semua salahmu. Jika kamu tidak memikirkan hal buruk ini, apakah hal seperti ini akan terjadi? Pemimpin manusia tikus itu menendang kantong air itu. Oh, aku tidak bisa melakukannya, jangan salahkan jalan yang tidak rata. Jika kamu tidak terlalu kepanasan hingga mencicit, aku bisa saja mengeluarkan benda ini. Lagi pula, kamu hanya perlu berdiri dengan jujur. Kamu harus bertindak seperti pegas. Tidak ada seorang pun yang mau disalahkan. Saat pertengkaran mereka menjadi lebih intens, mereka diinterupsi oleh sebuah ledakan. Saya melihat pintu yang bengkok dan berubah bentuk ditiup oleh kantong kotoran, menderu dan menghantam mereka. Lu Yun dan pemimpin tikus itu segera berhenti berdebat dan menghindar ke sisi rumah. Raungan yang memekakkan telinga menyusul. Bau amis yang sebanding dengan lubang bau langsung memenuhi rumah persembunyian, mencekik hidung Lu Yun dan membuatnya menitikkan air mata. Muntah. Melihat ke arah pintu kamar, sepasang mata dengan cahaya merah aneh menatap langsung ke arah mereka. Takut, dinosaurus. Lu Yun memandangi rahang atas dan bawah yang ganas dan berkembang dengan baik. Dua baris gigi tajam itu berbentuk kerucut dan memancarkan cahaya dingin.
Itu masih Tyrannosaurus Rex. Apa itu Tyrannosaurus Rex? Bukankah ini ciptaan alkimia No. 006? Apa itu penciptaan alkimia nomor 006? Lu Yun dan pemimpin tikus itu saling memandang, tak satu pun dari mereka mengerti apa yang dibicarakan satu sama lain. Lihat nomor yang tercetak di dadanya. Setelah diingatkan oleh pemimpin manusia tikus, Lu Yun akhirnya mengetahui dari mana asal mula penciptaan alkimia No. 006. Saya melihat serangkaian angka yang ditulis dengan cat bercahaya serupa di bagian bawah leher Tyrannosaurus Rex. Mengaum, Tyrannosaurus Rex sepertinya merasakan rasa tidak hormat yang ditunjukkan Lu Yun dan pemimpin manusia tikus itu padanya, dan meraung ke arah mereka berdua. Tapi karena pintu rumah persembunyian hanya setinggi 2 meter, kepala besar Tyrannosaurus Rex tidak bisa masuk. Dan ketika kaki depannya yang pendek terentang, mereka tidak bisa menjangkau Lu Yun dan pemimpin tikus yang bersembunyi di dalam, yang benar-benar membuatnya marah. Kedua orang yang menemukan ini menghela nafas lega. Meskipun mereka diblokir di rumah persembunyian, nyawa mereka tidak akan terancam untuk saat ini. Cepat dan perintahkan sukumu untuk memancing orang ini pergi, agar kita bisa melarikan diri demi nyawa kita. Desak Lu Yun. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku berencana melakukan hal yang sama. Pemimpin tikus itu memutar matanya ke arah Lu Yun dan mulai menghubungi anggota suku lain dengan cara mereka mengenal satu sama lain. Adapun Lu Yun yang tidak melakukan apa-apa, ia mengamati Tyrannosaurus Rex yang pernah mendominasi bumi. Makhluk ini hanya dideskripsikan dalam beberapa kata di buku. Tanpa diduga, Lu Yun akan cukup beruntung bisa melihatnya hidup suatu hari nanti. Saya harus mengatakan bahwa para alkemis ini benar-benar mampu. Namun, hal ini tidak bisa menutupi perbuatan jahat mereka yang tidak menghormati kehidupan dan melakukan eksperimen biologis yang tidak senonoh. Tidak, aku tidak bisa menghubungi orang-orangku. Suara pemimpin tikus membuyarkan lamunan Lu Yun. Apa yang terjadi? Tidak bisakah kita menghubungi domba mutan itu? Tidak bisa dihubungi. Tidak bisa dihubungi sama sekali. Wajah pemimpin tikus itu penuh ketakutan, aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Suasana yang semula santai tiba-tiba menjadi mencekam. Apakah Tyrannosaurus Rex ini memiliki kemampuan untuk melindungi atau mengganggu kesadaran ilahi? Lu Yun memandang kepala besar di pintu kamar dengan heran. Pemimpin manusia tikus itu menggelengkan kepalanya, tidak. Kemampuan ciptaan alkimia nomor 006 ini sebanding dengan kekuatan penghancur yang mengerikan dari senjata peri yang sempurna dan sisik epidermis yang menyatu dengan kuat ke dalam molekul besi bintang. Lu Yun, bagaimana kamu bisa mengetahuinya dengan baik? Ada tertulis di bawah nomornya. Pemimpin manusia tikus itu memutar matanya, kamu sendiri tidak mau membacanya. Lu Yun meliriknya, dan memang benar. Bang, ada suara teredam di atas kepalaku. Lu Yun melihat ke arah besi bintang berbentuk penusuk yang menonjol, dan tubuhnya gemetar, hanya satu ekor, rumah persembunyiannya telah berubah bentuk. Ini adalah kekuatan tembus yang sangat menakutkan. Jika menembus tubuh, itu tidak akan langsung merangkainya bersama-sama. Minggir, teriak pemimpin tikus itu. Lu Yun tanpa sadar melangkah maju, hanya untuk mendengar suara teredam datang dari atas kepalanya. Di tempat di awalnya berdiri, ekor tebal terbungkus sisik berdiri di sana. Ekornya menembus besi bintang, bukankah setiap pukulan Tyrannosaurus Rex ini sama kuatnya dengan senjata pembatas? Mencicit, pemimpin manusia tikus itu berteriak, dan menerkam ekor tebal itu satu langkah dari Lu Yun. Lu Yun tertegun sejenak, dan kemudian segera menyadari bahwa pedang taya muncul di tangannya. Dia mencobanya dan mampu mencapai ereksi yang normal. Dalam sekejap, niat pedang yang menakutkan keluar dari dirinya, dan pedang yang berdenting itu meraung. Namun berbeda dengan ujung tajam yang ditampilkan pada pedang taya, aura yang keluar dari Lu Yun tak tertandingi, seperti munculnya pedang ajaib yang membelah langit dan membelah bumi. Pedang, raja dari ratusan senjata. Pedang, keberanian ratusan tentara. Ketika pedang digabungkan, siapa yang dapat bersaing dengan mereka? Saat ini, dunia menjadi sedikit lebih gelap. Pemimpin manusia tikus yang masih menggigit ekor Tyrannosaurus Rex itu tanpa sadar berhenti menggerakkan mulutnya dan memandangi bulu-bulu di tubuhnya yang berdiri terbalik. Ini adalah sinyal naluriah tubuh akan adanya bahaya. Dia memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Masih ada setengah sosok di suatu tempat. Sebuah pisau dan pedang menonjol dari udara tipis. Pemimpin Ratman hanya memiliki satu pikiran di benaknya saat ini, melarikan diri. Lari cepat, melarikan diri sejauh yang Anda bisa. Tyrannosaurus Rex sepertinya menyadari dampak luar biasa dari serangan ini, dan ekornya mulai bergerak-gerak, seolah ingin keluar dari rumah persembunyian. Namun ruang di rumah persembunyian ini sepertinya terhalang sekeras apapun Tyrannosaurus Rex berusaha, ekornya tidak bergerak sama sekali. Gaya pedang tersembunyi, tarik pedang dan tebas. Cahaya dingin berwarna keperakan tiba-tiba muncul, seperti matahari pada pukul 10 siang, cahayanya begitu berkilau hingga orang tidak tega melihatnya secara langsung. Dentang, darah coklat berceceran di lantai, dan sisik hijau tua bercampur darah beterbangan seperti kupu-kupu berdarah. Bila pedang taya benar-benar tenggelam ke dalam ekor tebal Tyrannosaurus Rex, namun meski begitu, tetap tidak memotongnya. Meskipun pedang taya istimewa, bahan yang digunakan untuk menempanya pada akhirnya membatasi batas atas kekuatannya. Tepat ketika Lu Yun mencabut pedang taya dan hendak melakukan pukulan lagi, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, angin kencang datang, menjatuhkan Lu Yun dan pemimpin tikus itu ke tanah.
Tyrannosaurus Rex mengambil kesempatan itu untuk menarik ekornya keluar dari rumah persembunyian. Sayang sekali, ekornya tidak terpotong. Lu Yun sedikit enggan. Umat manusia bisa melukai penciptaan alkimia nomor 006 seperti ini, itu sudah cukup bagus. Pemimpin manusia tikus itu menjilat gigi besarnya dan berkata. Setelah menggigit ekornya beberapa kali, dia sangat menyadari betapa kerasnya sisiknya. Mengaum, Lu Yun dan pemimpin Ratman merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apa yang baru saja mereka lakukan berhasil membuat marah Tyrannosaurus Rex di luar rumah persembunyian. Perasaan tidak berbobot menyebar ke seluruh tubuh, dan tubuh Lu Yun serta pemimpin tikus itu sepertinya kehilangan kendali gravitasi dan terhenti. Kemudian mulai terbalik ke atas dan ke bawah di rumah persembunyian seperti di mesin cuci bukaan depan. Tyrannosaurus Rex ini ingin mengguncang kita. Temukan sesuatu untuk dipertahankan. Lu Yun yang sudah terlanjur dicampakkan tidak lupa mengingatkannya. Tapi detik berikutnya, Lu Yun sendiri diusir. Seluruh tikus pemimpin tikus itu mati rasa. Lu Yun juga sangat kesal. Dia memegang meja kopi dengan erat. Dia bahkan memeriksanya dengan cermat dan menemukan bahwa meja kopi dan tanahnya pas. Akibatnya, wajahnya ditampar dalam waktu 10 detik. Saat dia diusir dari rumah persembunyian, Lu Yun telah menyapa 18 generasi leluhur tim konstruksi yang membangun rumah persembunyian. Anda juga mengambil jalan pintas pada rumah persembunyian yang Anda gunakan untuk menyelamatkan hidup Anda. Di rumah persembunyian lainnya, Ying Chong, yang terbaring di antara tentara Demon Eagle, bersin. Dia mengernyitkan hidung dan berkata, siapa itu? Menjauhlah dariku. Bulu-bulu itu akan dimasukkan ke dalam hidung pekerja dan manajemen dan mereka akan pergi. Lalu dia tertidur lagi. Sebaliknya, Lu Yun terjatuh ke tanah saat ini. Dampaknya yang sangat besar bahkan membuat lubang besar di tanah. Lu Yun, yang hancur berkeping-keping, merangkak keluar dari lubang dan langsung bingung di mana Jianima. Kemanapun dia memandang, yang ada hanyalah tanah hangus yang mengeluarkan asap hitam. Ruang alkimia Falcon telah lama menghilang, dan 9 kubus hitam yang mirip balok karbon berdiri di tanah tanpa urutan apapun. Ini seperti pemandangan setelah akhir dunia. Apakah ini kekuatan penghancur Tyrannosaurus Rex? Jakun Lu Yun menggeliat. Pantas saja pemimpin Ratman tidak bisa menghubungi sukunya dan manusia domba yang bermutasi. Dia mungkin mati di tangan Tyrannosaurus Rex. Mengaum, Lu Yun gemetar, dan sedetik yang lalu, tatapan tajam tertuju padanya. Panggilan, Lu Yun menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan melihat sepasang kaki kuat terbungkus sisik. Mendongak, sepasang lampu depan yang memancarkan cahaya merah sedang menatapnya. Bukankah itu Tyrannosaurus Rex? Mengaum, Tyrannosaurus Rex menengadah ke langit dan meraung, menyerbu ke arah Lu Yun. Bagaikan tebalnya kaki pohon besar di langit, akan menimbulkan getaran setiap kali menginjak tanah. Sialan, pikiran pertama yang terlintas di benak Lu Yun adalah lari. Lawanlah Tyrannosaurus Rex, kecuali dia bosan hidup. Tapi baru sekarang Lu Yun menyadari bahwa tanah hangus di bawah kakinya telah berubah menjadi rawa pada suatu saat, dan kakinya telah tenggelam tanpa dia sadari. Api aneh ikan yin yang muncul di tangannya, dan saat mengembunkan bola api untuk mengenai Tyrannosaurus Rex, memperlambat kemajuannya, api itu juga membakar rawa di bawah kakinya untuk mengeringkannya, sehingga dia bisa menarik kakinya dengan lancar. Namun, api alien ikan yin yang selalu tak terkalahkan, dikalahkan di tangan Tyrannosaurus Rex. Sisik hijau tua membantunya sepenuhnya menahan erosi api alien, dan api alien bahkan tidak dapat menempel padanya timbangan. Itu meledak dengan keras, lalu menghilang ke udara dengan percikan api atau jatuh ke bumi yang hangus. Hanya dalam 10 menit, Tyrannosaurus Rex sangat mengejutkan Lu Yun. Sulit membayangkan seperti apa jadinya jika senjata manusia semacam ini diproduksi massal. Hal ini akan menjadi bencana bagi semua makhluk hidup. Tapi yang menghibur Lu Yun adalah rawa di bawah kakinya mengering tanpa banyak usaha. Sambil menarik kakinya keluar, Lu Yun memandang Tyrannosaurus Rex dengan bangga, sampai jumpa. Mainlah dengan telurmu sendiri, aku tidak akan menemanimu lagi. Karena dia terlalu bangga, Lu Yun sama sekali tidak menyadari ada bayangan hitam datang ke arahnya dari atas. Bang, Lu Yun bergoyang di tanah 2 kali dengan bintang di matanya, lalu duduk di tanah sambil meletus. Siapa itu? Melempar benda dari ketinggian. Tidak ada moralitas sama sekali. Lu Yun menutupi kepalanya dan berteriak, ini dia akan melatih kepalanya dari waktu ke waktu, kepalanya kuat. Jika itu orang lain, otak mereka mungkin sudah hancur sekarang. Manusia, berhenti berteriak. Lari, lari. Lu Yun menunduk dan melihat pemimpin manusia tikus itu tergeletak di tanah retak. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui siapa yang telah menidurinya. Mengapa kamu keluar dari pembuangan? Apakah sekarang waktunya membicarakan hal ini? Ras manusia, lari. Pemimpin manusia tikus itu terhuyung berdiri dari tanah. Benar, Lu Yun melirik ke belakangnya dan berlari dengan liar, melampaui pemimpin manusia tikus itu dalam sekejap. Sialan, kamu masih bisa lari. Apakah kamu masih ras manusia lemah yang kuingat? Rahang pemimpin Ratman itu hampir terjatuh. Kalian pasti tahu kalau Lu Yun tidak hanya terlempar dari langit, tapi juga dipukul olehnya. Kalian pasti tahu kalau hanya dengan jatuh dari tempat yang tinggi, sebagai ciptaan alkimia, tubuhnya sudah sedikit kewalahan. Jangan lari terlalu cepat. Tunggu, bisakah kamu menuntunku?
Pemimpin Ratman hampir menangis saat melihat Lu Yun meninggalkan Jue Chen. Siapa di antara kita yang merupakan makhluk alkimia? Oh, Lu Yun berbalik, meraih salah satu lengan pemimpin tikus itu, dan mulai melarikan diri. Meskipun kaki panjang Tyrannosaurus Rex puluhan kali lebih panjang dari kaki Lu Yun, satu langkah setara dengan jarak lebih dari 10 langkah Lu Yun. Tapi dia tidak secepat Lu Yun. Jarak antara keduanya terus diperlebar. Ketika Tyrannosaurus Rex melihat Lu Yun dan pemimpin manusia tikus hanya memiliki 2 titik hitam seukuran kacang hijau di matanya, dia melihat ke langit dan meraung. Ledakan, awan putih yang awalnya murni dan tanpa cacat tiba-tiba berubah menjadi awan gelap dengan pasukan menekan wilayah tersebut. Petir sering menyambar dan guntur mengguncang langit. Sialan, para alkemis ini sangat gila sehingga mereka benar-benar menanamkan hukum petir ke dalam ciptaan alkimia. Lu Yun memandangi guntur yang menggelinding di dekatnya dan mengumpat dengan marah. Lautan guntur ini, yang seperti hukuman ilahi, seperti mangkuk emas yang digunakan Fahai untuk menekan ular putih, dan digenggam ke arah Lu Yun. Lu Yun awalnya berpikir untuk mengirim pemimpin manusia tikus itu keluar dari lautan guntur, dan dia akan memikirkan caranya sendiri, tapi begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, dia disela oleh tikus pemimpin laki-laki, cepat pergi ke sana, cepat. Lu Yun melihat ke arah jari pemimpin tikus itu, dan penutup lubang persegi terlihat. Bukankah itu lubang saluran pembuangan tempat Lu Yun merangkak keluar? Sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah kembali ke tempat mereka memulai. Apakah ini takdir? Lu Yun tersenyum pahit, melompat, berlutut dan menyelipkan sekop dengan akurat ke penutup lubang gat. Buka, lompat ke bawah, dan tutup sekaligus. Gerakan terampilnya membuat orang merasa